Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya. Oh iya, mumpung masih di bulan Syawal, juga mumpung masih suasana Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman, biasanya video-video saya itu yang kemarin-kemarin seputar perpustakaan, sesuai dengan di mana saya bertugas sebagai pengelola perpustakaan. Salah satu UPT Kemdikbud yaitu Perpustakaan LPMP DKI Jakarta. Video-video saya itu kemarin-kemarin seputar dongeng, ice breaking, permainan tradisional, dan lain-lain. Yang seperti itulah. Karena memang rencananya LPMP DKI Jakarta mempunyai satu program, yaitu namanya program pengembangan pengelolaan layanan perpustakaan ramah anak. Tapi ini lagi dalam rangka persiapan ya, belum mulai. Makanya video-video saya memang gak jauh-jauh dari dunia anak, mendongeng dan bercerita. Tapi khusus video kali ini agak di luar jalur, mohon maaf. Karena saya rasanya ingin sharing sesuatu ya, khususnya untuk kaum wanita atau kaum perempuan atau kaum ibu, sharing sesuatu yang sebetulnya sudah lama ingin saya bagikan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Tetapi dulu malah inginnya tuh menulis sebuah buku khusus untuk sharing poin tersebut, tapi sampai sekarang tuh hanya rencana, tapi nggak pernah terrealisasikan. Daripada nggak sama sekali, ada baiknya saya sharingkan di video kali ini saya. Oke teman-teman, jadi yang ingin saya sharingkan itu adalah masalah lama tidak memiliki momongan. Nah, saya memang bukan medis ya, bukan praktisi kesehatan, juga bukan tenaga kesehatan alternatif, tapi saya adalah orang yang pernah mengalami. Jadi saya memang dari menikah itu sampai punya anak itu lumayan lama ya, 3 tahun. Jadi teman-teman, saya itu nikah tahun 99. Waktu itu saya berpikir nyantai aja ya, soalnya kan dari pihak keluarga saya yang perempuan, yang laki-laki, begitu nikah itu paling 2-3 bulan langsung mereka isi atau hamil ya, dan punya keturunan. Sama juga dengan pihak keluarga suami seperti itu. Tapi ternyata setelah 1 tahun itu kok saya masih kosong juga, masih belum punya anak juga. Nah saya mulai tuh, kalau sekarang kan ada Google ya, Google searching ini itu, browsing. Nah kalau dulu enggak, jadi saya ngandelinnya itu saya cari buku-buku, ke toko buku, ke Gramet atau kemana ya, cari buku-buku referensi yang berkaitan dengan hal itu. Itu yang pertama. Nah karena sebenarnya kita memang sih orang berbeda-beda ya, tapi ada baiknya kita kalau menyikapi suatu hal itu yang logis, realistis, dan kalau bisa sistematis. Terlalu teoritis ya seperti itu, tapi ya nggak apa-apa deh. Yang penting jadi saat itu saya ngambil tindakan itu, saya mencari tahu dari sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan lewat buku. Buku itu sumbernya bisa dipercayakan, dari tenaga ahli, dari dokter, nggak yang langsung yang magic segala macem, atau mitos katanya begini, katanya begitu. Wah, nanti itu repot, nanti bisa ke pikiran kita itu malah mengganggu ya. Jadi saya baca di buku bahwa memang kalau sebuah hubungan pernikahan sudah setahun belum punya keturunan, itu memang kita harus mencari di mana nih masalahnya. Pasti ada masalah, nggak mungkin enggak ya. Nah, saya baca-baca ternyata langkah yang saya harus ambil itu, pertama saya harus berobat ke medis untuk diperiksa kira-kira ada masalah apa atau ada kekurangan apa. Nah dari situ saya bukan mulai usaha ya, mulai mendesain suatu program hamil dari diri sendiri. Nah, jadi teman-teman, waktu itu saya emang salah satu rumah sakit ya yang ada di Jakarta, saya mencoba melakukan pemeriksaan dan juga sebuah rangkaian pengobatan. Tapi karena sesuatu dan lain hal,
ada rasa kurang nyaman ya, sehingga saya berhenti tuh. Udah selesai sih, kan programnya waktu itu 6 bulan dan sudah berhenti 6 bulan. Ada lanjutannya lagi tapi tidak saya lanjutkan. Kemudian saya pindah lagi, pindah dokter, pindah rumah sakit, pindah dokter, pindah rumah sakit, ke alternatif juga. Terus pokoknya ke alternatif sampai pijit dan lain sebagainya ya. Sampai akhirnya saya menemukan suatu titik ya di sini ya. Aduh, kayaknya tuh capek juga ya. Mendingan istirahat aja deh. Istirahat dalam arti saya merenung dulu, refleksi dulu ya, refleksi diri. Sebenarnya ini saya apa dan kenapa sih sampai seperti ini gitu. Kadang waktu itu kan hampir 2,5 tahun ya. Kok kenapa ya lama ya? Memang sih ada diperiksa saya ada kista dan miom. Tapi banyak tuh orang lain juga yang kista dan miom tuh tetap bisa hamil juga, bisa melahirkan. Nah, di situ saya merenung dulu ya waktu itu. Merenung kenapa seperti ini, terus saya harus gimana. Nah, di situ tuh berangkat dari situ, sepertinya mulai ada jalan. Sebelum lanjut sharing saya, langsung saya poinkan saja ya. Jadi sepertinya ada 2 poin nih kalau kita sedang usaha yang seperti ini ya, ingin punya momongan gitu. Fisik dan psikis. Jadi yang kita bahas yang fisik dulu ya, nanti yang belakangan yang psikis. Yang fisik itu ini maksudnya setelah dengan berbagai rangkaian pengobatan dan pengalaman saya untuk usaha punya anak sampai berhasil itu, saya menyimpulkan yang itu ya. Jadi yang pertama yang dari segi fisik itu pola hidup sehat kita. Jadi kita memang harus berpola hidup sehat. Jangankan ingin hamil, ingin punya keturunan, sedangkan kita sudah sehat-sehat aja, tetap kita harus berpola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu dimulai dari tidur cukup. Nah itu saya mulai ya tidur cukup. Terus olahraga itu jangan berpikir olahraga yang berat-berat, segala nge-game atau apa. Olahraga semampunya kita, baik semampu waktu maupun semampu fisik. Waktu itu olahraga yang saya lakukan itu sederhana aja sih. Saya cuma jalan pagi. Jadi dalam seminggu 2 kali pasti saya jalan pagi. Nah, ternyata jalan pagi itu punya banyak fungsi juga. Salah satunya itu ibaratnya dia itu ada sirkulasi yang berjalan di tubuh kita. Jadi ketika kita keluar rumah, apalagi pagi, udara dalam tubuh kita yang kurang berguna itu keluar dan masuklah oksigen yang bagus. Itu berarti sirkulasi dalam badan kita itu berjalan. Dan juga kita kena sinar matahari ya. Sinar matahari itu kan banyak sekali fungsinya ya, selain untuk tulang, vitamin D-nya itu juga untuk membunuh bakteri, virus, kuman yang ada dalam tubuh kita. Nah itu saya jalanin betul tuh waktu itu olahraga jalan di pagi hari ya. Pasti nggak pernah absen. Kebersihan udah jelas ya, kalau yang itu tuh teman-teman nggak usah diajarin, pasti semuanya udah pada tahu. Nah yang terakhir ini makan. Pola makan benar-benar memang harus diperhatikan. Saya pernah membeli sebuah majalah kesehatan, itu full isinya, jadi temanya itu tentang agar cepat memiliki momongan. Nah di situ dari A sampai Z dikupas, dan benar apa yang saya lakukan yang tadi, cukup istirahat, cukup olahraga. Nah kalau makanan di situ betul-betul pengupasannya itu lebih dalam. Jadi kita itu memang nggak usah jauh-jauh berpikir, nggak usah jauh-jauh gimana nih makanannya, proteinnya, kalorinya, segala macam. Cukup dengan yang sudah kita terapkan selama ini ya, dari waktu zaman kita SD ya. Ada 4 sehat 5 sempurna. Nah itu saja diterapkan, 4 sehat 5 sempurna. Nasi, lauk pauk kan bisa daging, ayam, ikan, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Nah itu aja cukup ya. Jadi waktu itu saya memang karbohidrat masuk, yang hewani, yang lauk pauk itu memang yang dikurangi daging merah. Jadi saya paling makan daging merah itu seminggu sekali. Jangan sampai lebih dari jangan dalam seminggu itu jangan makan lebih dari sekali ya. Jadi saya cukup seminggu sekali. Karena apa?
Karena katanya di dalam daging itu, istilahnya apa tuh, asam basanya itu untuk menyeimbangkan memang harus dikurangi, kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi, cukup kita ayam atau ikan-ikanan yang diperbanyak, telur, tempe, dan tahu. Nah, sayur juga, kita harus sering mengkonsumsi. Waktu itu saya, bekerja ya, jadi kadang kan udah capek ya bikin sayur ya. Akhirnya saya mendisiplinkan diri, memang saya tidak tiap hari makan sayur, tapi saya pasti dalam seminggu 2 kali itu saya mengkonsumsi sayur. Sayurnya itu bebas ya, tapi disarankan yang hijau seperti bayam, kangkung, sawi, atau yang lainnya ya. Nah, buah-buahan juga bebas sih sebetulnya ya. Kalau susu, ya minum aja sehari sekali. Nah, di dalam majalah itu tadi yang saya punya, ada satu terapi buah untuk kesuburan. Kalau saya masih ingat ya, jadi buah-buahan itu kita ingat saja pelangi, merah, kuning, hijau. Kalau pelangi merah, kuning, biru ya, bukan hijau ya. Jadi waktu itu minumlah buah yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Buah apapun. Nah, saat itu saya mengambil kesimpulannya kalau merah itu ya stroberi, ya apel, ya tomat. Yang paling gampang kan ya sudahlah, tomat, stroberi di stok gitu ya. Terus yang kuning bisa jeruk, bisa juga pepaya. Nah, yang hijau itu kan banyak ya, yang hijau itu kan ada juga melon atau pir. Nah, itu saya karena memang waktu itu bekerja dan malas juga ngerjainnya, makanya saya stok buah-buahan itu, saya buat jus. Jadi, merahnya itu dari tomat atau dari stroberi. Saya buat jus, saya taruh di botol satu, itu yang merahnya kalau nggak tomat, stroberi. Yang kuningnya itu jeruk peres kan kuning ya. Yang hijaunya itu melon. Jadi saya itu paling banter, paling minimal kalau nggak ada buah-buahan pasti ada di kulkas itu stok. Jadi pulang kerja capek langsung krek 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 gitu ya. Dalam seminggu itu bisa habis 3 botol. Nah, selebihnya ya buah-buahan yang kita temui ya, entah kita di jalan nemu buah apa, ya itu kita beli. Tapi yang itu wajib tuh buah merah, kuning, hijau. Nah, itu dari segi makanan ya. Tadi kan dari segi istirahat, usahakan 8 jam, olahraga sekurang-kurangnya itu jalan pagi, makanan nggak usah ribet-ribet, 4 sehat 5 sempurna. Tapi yang lebih diperkuat lagi itu yang tadi buah-buahan merah, kuning, hijau. Buah-buahan merah, kuning, hijau itu terserah kita, tapi kalau saya sih ambil simpelnya seperti itu. Karena saya ingin istiqomahnya, konsistennya. Daripada kita misalnya hari ini makan mangga, 3 hari kemudian nggak makan buah sama sekali. Hari ini semangka, jadi kayak belang bentong begitu ya. Kadang makan, kadang enggak. Lebih baik saya hari Jumat saya belanja, yang tadi tuh merah, kuning, hijau, tomat atau stroberi, kuningnya jeruk nipis, hijaunya melon. Saya buat jus, saya taruh di kulkas bisa 3-4 botol. Nah, setiap pulang kerja saya pasti minum itu. Jadi walaupun dalam seminggu itu saya minum hanya 3 hari, tapi kan minggu depannya minum lagi, lagi. Jadi itu di situ ada rutinitas. Nah, yang tadi tips seputar pola hidup dan pola makan ya. Gimana kita istirahat, gimana kita berolahraga, juga gimana kita mengatur makanan yang kita konsumsi. Kalau itu udah satu paket ya. Tapi di sini bukan berarti saya nggak berobat ya. Saya tetap berobat ke sebuah rumah sakit, ke salah satu dokter. Karena memang saya ada kista dan miom, jadi terapinya itu terapi dari satu dokter itu. Tapi dokter yang menangani saya juga bilang sih sebetulnya kalau kista dan miom itu sama sekali tidak mengganggu. Kalau misalnya ada kista dan miom giliran hamil bisa aja tuh hamil. Karena ada beberapa orang yang bisa hamil dengan kista dan miom di dalam rahimnya. Jadi istilahnya upaya tetap, tapi upaya ke dokter atau medis tetap, tapi di rumah juga kita upaya yang mendukung untuk ke arah agar usaha kita cepat berhasil ya. Nah, sekarang yang berikutnya, yang poin yang tadi kan fisik dan psikis, yang ke psikis. Tadi kan saya
berkata kita sebetulnya harus merenung ya, karena kan sebetulnya anak itu memang titipan dari Allah. Jadi terserah Allah dong mau ngasih kapan, mau ngasih ke siapa, atau dia nggak kasih, terserah Allah dong. Kita nggak bisa nawar. Nah, di satu titik saya pernah berpikir seperti ini. Ya Allah, saya kan udah berumah tangga ya. Harapannya kan berumah tangga untuk beribadah dan ujung-ujungnya punya momongan. Tapi saya tiba-tiba berpikir begini juga. Kita harus berpikir bahwa semua itu ada garisannya, ada ceritanya dari Allah juga. Jadi terserah Allah dong mau ngasih jalan hidup seseorang itu bagaimana, ya kan? Nggak jadi kita yang ngatur. Jadi saya berpikir, oh iya ya kan pasti ada rasa ketakutan ya. Saya perempuan yang normal berumah tangga, saya ada rasa takut, wah belum punya putra, nanti gimana ya kalau suami kecewa atau misalnya ditinggal atau bercerai atau berpisah. Nah pasti kan ada perasaan seperti itu. Pasti teman-teman juga yang punya pengalaman seperti saya nggak bisa bohong, pasti punya rasa seperti itu. Nah disitulah saat saya berhasil hamil itu justru di satu titik di mana saya merasa bahwa itu tuh nggak penting banget ya. Jadi saya mikir, seandainya Allah mentakdirkan suami saya pergi karena saya nggak bisa ngasih momongan, ya sudah biarkan saja. Bukan berarti saya kepedeannya nanti kalau hidup sendiri dapat lagi suami gitu, enggak. Tapi saya berpikir seandainya jodoh saya pergi, Allah ngasih saya hidup sendiri, ya tidak apa-apa. Kan pada dasarnya manusia itu yang baik itu adalah yang berguna, bermanfaat bagi lingkungannya. Saya sudah sempat di kepala itu, seandainya pasangan hidup saya pergi, saya sudah siap. Saya hidup sendiri, tidak apa-apa, saya bisa berguna untuk orang lain. Entah saya bisa mengurus keluarga besar saya, atau mengabdikan diri di rumah yatim piatu, mengabdikan diri di panti jompo. Itu saya prinsipnya seperti itu. Jadi saya sudah pasrah, sepasrah-pasrahnya. Jadi gak ada masalah kekhawatiran, ketakutan itu udah gak ada. Nah jadi saya justru saat itu di samping saya berupaya dengan pola hidup yang sehat, tetap berupaya ke dokter, di sisi itu juga saya pikiran saya tetap bermain ke situ ya. Saya men-setting diri bahwa saya mulai hari ini siap hidup sendiri dengan takdir Allah, dengan dengan model atau macam apapun yang takdir Allah berikan terhadap saya. Saya pasrahnya sudah sampai di tingkat itu. Nah, saat sudah sampai di titik itu, istilahnya saya punya pikiran seperti itu biasanya kan dari pikiran itu kan mengalir ya ke seluruh badan, ke jiwa saya. Di saat saya sudah sampai di titik itu, Masya Allah ternyata saya hamil, saya positif. Ya tidak bisa diceritakan ya gimana saya amazing ya, saya istilahnya hamil setelah lama menunggu. Nah pokoknya itu mungkin ceritanya panjang, kalau diceritakan bisa jadi satu video yang lain ya. Istilahnya saya hamil, bahkan kalau istilah Betawinya brerot sampai 3 ya. Itu anak pertama, 2 tahun kemudian adiknya lahir yang kedua. Adiknya yang kedua belum sampai 8 bulan, saya udah hamil lagi 2 bulan. Jadi anak kedua sampai ketiga itu dalam 2 tahun saya punya 3 anak. Bahkan yang terakhir itu ceritanya sendiri ya, itu benar-benar anak bonus, di mana saya juga sebetulnya usia anak yang keempat, usia saya sudah 45 saat itu, dan kondisinya saya pun sudah menstruasinya benar-benar belum, udah nggak teratur ya, tapi saya masih dikaruniai 1 anak lagi yang sekarang masih balita. Jadi sekarang usaha saya berhasil dengan program hamil seperti itu, punya anak 4, alhamdulillah semuanya lancar. Jadi teman-teman yang pengen punya momongan, saya himbau, saya ajak, jangan putus asa, tetap berusaha, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta, dan juga yang seperti tadi,
kita ada titik pasrah, kita pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap manusia itu pasti sudah dikasih jalan cerita sendiri-sendiri atau jalan cerita masing-masing. Ya teman-teman, itu tadi cerita saya, sharing saya tentang bagaimana saya berjuang untuk punya momongan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi, jangan putus asa, tetap berjuang dan berdoa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.